Bapak kasih uang ke pengemis, itu bukan sedekah jariah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masjid, madrasah, pembangunan jembatan, jalan raya, panti asuhan, itu baru sedekah jariah. Terutama Bapak lah, yang paling sering ketemu kota infak masjid. Paling nggak seminggu sekali kita jumpa Pak, sholat Jumat. Cuman kadang-kadang ada model bapak-bapak ini, keliling kota infak, dia pura-pura jikir. Iya, subhanallah, 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 subhanallah. Udah mulai dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat kotanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit kan? Itu Pak, kota infak kalau udah di depan kita, di dalam kantong kita duit lengkap, dari yang abu-abu sampai yang paling merah, itu duit berantem Pak. Duit itu berebut, semuanya minta dipakai infak. Yang cepek ngomong, mbok sekali-sekali aku kenapa dipakai infak? Aku masih dipakai maksiat aja, aku pun pengen masuk surga, kata yang cepek. Yang limpul nyaut, nggak usah mimpi kau pe, kata yang limpul. Jangankan kau, aku aja jarang, kata yang limpul. Yang 20 nyaut, oh alah pul. Kau kan tuh beli beras pul, kata yang 20. Ini kurasa aku lah ini sekali ini, kata yang 20. Yang 10 nyaut, kau kan tuh beli paket tau. Ini pasti aku nih, kata yang 10. Yang goceng nyaut, kau rokok setengah bungkus, kata yang goceng. Ini udah pasti aku, kata yang goceng. Kata yang abu-abu bilang, udah diem kalian semua, aku langganan tiap Jumat, kata yang abu-abu. Gak usah banyak cerita kalian. Rupanya tangan masuk kantong rogo-rogo yang terjepit, yang gambar parang pula. Ore aku menang, katanya. Jangan pelit-pelit sama masjid lah. Ilahi nas tulil firdausi ahla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Telaga Sari, Bapak Slamet Riyadi, kemudian Bapak Kepala Desa Semencirip, Bapak Sugeng. Saya terus terang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, iri kepada Bapak Ibu memiliki kepala desa seperti mereka. Kenapa? Karena terus terang, di desa saya Pak, jangankan ngadakan subuh berjamaah seminggu sekali. Gara-gara corona ini mau ngadakan maulid yang setahun sekali aja, payah kali dapat izinnya. Ini kepala desa kita berani memberikan izin kepada warganya untuk mengadakan kerumunan seperti ini, mempertaruhkan jabatannya sebenarnya. Karena kalau sampai ini ke kecamatan, alhamdulillah kecamatan juga ridho nampaknya. Hadir juga abangda saya yang mewakili Pak Camat, sampai ke Kapolsek. Nah, bisa jadi bapak-bapak kepala desa yang kita cintai ini akan ditegur oleh atasannya. Maka
Saya berpikir juga, kok nggak macam orang ini lah presiden awak, ya kan? Ahli ibadah, ikut subuh berjamaah. Ya kita nggak bilang presiden nggak sholat subuh ya Pak ya. Cuman kan kita nggak pernah nampak. Nanti kalau kita bilang iya, awak berdosa pula, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa suatu saat kita diberikan pemimpin pusat seperti mereka ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ketua FKSMM Al-Mukarram Al-Ustadz Hendro dan Ketua IKMTS Al-Mukarram Ustadz Basori, kemudian para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita, Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Pahala datang ke majelis taklim, cuaca cerah, dibanding datang ke majelis taklim, cuaca mendung, gerimis, itu beda pahalanya. Karena ibadah itu semakin besar tantangannya, semakin besar juga pahalanya. Maka kita berharap dengan tantangan yang Allah berikan pada pagi yang mulia ini melipat gandakan pahala kita. Saya juga berharap pahala yang lebih dari Allah. Karena saya tadi jam 3 subuh baru sampai rumah, Pak. Tadi malam kebetulan ngisi maulid di Aceh Tamiang. Sampai rumah jam 3 subuh, saya pun nggak berani tidur, takut kebablasan. Jadi meleklah, ditahan-tahan mata, 4:30 berangkatlah dari rumah ayah saya di Rambung menuju ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersolawat kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada prestasi yang lebih mulia bagi seorang hamba selain mendapatkan cinta dari Rabb-Nya. Tidak ada prestasi yang lebih hebat yang bisa kita raih sebagai seorang hamba Allah kecuali mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka panitia pengajian subuh pagi ini mengusung tema menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka saya tadi membacakan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad sampaikanlah kepada umatmu apabila Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Rasulullah itu kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka mengikuti Rasulullah dengan cara apa yang disuruh Quran kita buat, apa yang dilarang Quran kita tinggalkan. Pendek kata takwa. Yang sering kita dengar setiap khutbah Jumat. Pengertian takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, cara mendapatkan cinta dari Allah adalah melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Amr Asy-Syaibani dikatakan bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasul menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya.
Maka kalau ahli-ahli masjid nih, perkara tepat waktu sholat, insya Allah nggak diragukan. Karena kalau kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah tepat waktu. Tapi kalau kita sholat di rumah, nilai yang kadang-kadang ada aja bisikan-bisikan iblis untuk menunda-nunda sholat. Celakalah orang yang lebih memperdulikan panggilan bosnya, panggilan atasannya, panggilan makhluk, ketimbang panggilan Allah. Azan itu Pak, memang suaranya suara makhluk, suaranya suara manusia. Suaranya suara Wak Paimin misalnya, yang azan. Tapi panggilannya, panggilan Allah. Dan pada saat Allah panggil kita lewat azan, sebenarnya Allah rindu kepada kita. Allah ingin bertemu dengan kita. Pada saat sholat, memang hakikatnya kita bertemu dengan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Pada saat sholat, kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, percayalah Allah akan melihat segala perbuatan kita. Maka orang yang sholatnya sudah hebat, orang yang sholatnya sudah sukses, dia akan merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatannya. Maka kepala desa yang sholatnya bagus, dia nggak bakal berani korupsi. Karena dia sadar segala perbuatannya akan diawasi oleh Allah. Walaupun manusia tidak melihat. Itu kalau kualitas sholatnya sudah sampai level ihsan. Sudah sampai level sholat yang terbaik. Pedagang, dia nggak akan berani curang pada saat berdagang. Nggak akan berani nokok. Karena dia yakin walaupun manusia nggak nengok, Allah menyaksikan segala tingkah lakunya. Nah maka ketika Allah panggil kita lewat azan, segera kita penuhi. Sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Saya ingin sampaikan Pak, masjid-masjid di kampung kita masing-masing, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terutama kepada tetangga-tetangganya masjid. Allah tanya, kau rumahmu dekat masjid, kenapa kau sholat gak ke masjid? Kau ngaku remaja masjid, kenapa kau sholat gak ke masjid? Allah tanya nanti di akhirat. Terutama 40 rumah yang ada di sekitar masjid Pak, itu mempertanggungjawabkannya duluan. Tapi jangan pula habis saya ceramah gini, besok Bapak hitung rumah Bapak nomor berapa ya. Ustaz, aku hitung-hitung dari masjid rumahku 42 Ustaz. Aman berarti nggak perlu ke masjid. Yang 40 itu duluan ditanya, tapi kita juga bakal ditanya oleh Allah. Kadang-kadang kita kan sedih Pak, nengok rumah Allah besar, mewah, megah, full AC. Tapi jamaahnya tidak sebanding dengan luas masjidnya. Orang hanya semangat membangun masjid. Perkara membangun fisiknya nggak tanggung kali. Rela orang panas-panasan, hujan-hujanan di tengah jalan megang seser ikan. Ya kan? Megang tanggo ikan, megang kotak Indomie. Demi ngumpulkan uang supaya masjid itu kokoh, mewah, terbangun. Tapi udah jadi masjidnya tadi, yang berdiri tengah jalan tadi ke masjid pun enggak. Cuman semangat membangun fisiknya, tapi nggak semangat membangun gairah untuk memakmurkannya. Sampai pernah kejadian ya kan Pak, najir masjid, nengok masjidnya pening dia. Masjid besar kurang besar, mewah kurang mewah. Tapi kok sholat jamaah nggak ada lah orangnya. Cemana lah caranya biar rame. Terakhir dapat ide wawa ini. Jam 8 pagi dibantainya azan Pak. Gegerlah satu kampung. Semua datang ke masjid, maki-maki Wak Najir ini. Gila kok ya Jir, stres kok Jir. Jam 8 pagi pula azan. Azan apa ini? Duha, mana ada azan duha. Paut kok Jir, dipau-pauin Najir ya. Terakhir kata Najir, yang paut bukan aku, kalian lah yang paut. Lo kok kami pula? Ya iyalah, selama ini aku azan waktu sholat, nggak ada kalian yang ke masjid. Sekali azan yang nggak waktu sholat, rame-rame kalian datang ke masjid. Siapa yang paut coba, kata Najir. Tebodoh orang itu. Makanya BKM sini Pak, kalau kira-kira kurang rame, azan kan aja jam 8 pagi besok. Biar rame masjid kita. Itu pula penyakit umat Islam di Indonesia. Semangat ibadahnya terkadang masih bergantung kepada momen. Masih bergantung kepada bulan-bulan tertentu. Contoh, nyantuni anak yatim. Kalau udah bulan Muharram, ibu-ibu yang perwiritan itu semuanya nyantuni anak-anak yatim.
Ngadakan peringatan Muharram sekaligus ada santunan anak yatim. Tapi di luar bulan Muharram itu hilang. Semangat ibadahnya hanya ditentukan bulan. Padahal kata Nabi, "Aktsiru ma'rifatal fuqara." Banyak-banyak dekati anak yatim, banyak-banyak santuni anak-anak yatim fakir miskin. Kenapa ya Rasul? Fa inna lahum daulah fi yaumil qiyamah. Anak yatim fakir miskin nanti Allah berikan kekuasaan pada hari kiamat. Apa kekuasaannya? Nanti pada hari kiamat Allah katakan kepada anak-anak yatim fakir miskin, "Hei anak yatim fakir miskin, cari orang-orang yang di dunia rajin memberimu makan. Cari orang-orang yang di dunia rajin memberimu pakaian. Cari orang-orang yang di dunia rajin menyantunimu. Kalau ketemu orangnya, wattakhidu, tangkap tangannya, ajak dia masuk ke dalam surga yang kalian tempati." Masya Allah. Maka anak-anak yatim di sekeliling kita manfaatkan. Kalau nggak makan, kasih makan. Nggak sekolah, sekolahkan. Mereka bisa menuntun kita masuk ke dalam surga. Jangan hanya bulan Muharram. Apalagi masjid pun gitu, Pak. Ramenya bulan-bulan tertentu aja, terutama Ramadan. Ramadan pun nggak usah nunggu habis Ramadan. Masih di bulan Ramadan, pelan-pelan orangnya habis. Ya kan, Pak? Maka kalau bahasa saya, Ramadan itu sering kita buat masjid seperti perempuan. Kok macam perempuan? Perempuan itu makin tua umurnya, makin sedikit peminatnya. Ya kan, Pak? Perempuan itu, ini ibu-ibu ya, mohon maaf. Ibu dulu waktu umur 20 tahun, ibu kayak bola kaki ibu yang berebut 22 orang. Naik umur ibu 30, ibu udah kayak basket, 10 orang aja yang berebut. Naik 40, udah macam badminton tuh, Pak, 2 orang aja yang berebut. Paling banter 4 orang. Yang kasihan kan nenek-nenek 50 tahun nih, Pak, macam bola golf, dipukul sejauh-jauhnya. Udah nggak pakai lah ini nenek. Selama ini Ramadan masjid gitu kita buat. Makin tua umur Ramadan, makin sedikit peminat masjid. 10 awal Ramadan, ya kan? Apalagi malam pertama taraweh. Keter BKM. Bentang sejadah sampai teras-teras masjid. Semua sibuk mau taraweh. Mama-mama yang haid pun lupa kalau dia haid, Pak. Taraweh juga, saking kemaruknya. Masuk pertengahan Ramadan, paling banter sisa 2 sab. Apalagi yang terawihnya 23 rakaat. Ini lebih cepat tereliminasi orang-orangnya. Nanti 10 akhir Ramadan, sungguh berbeda di kampung kita dengan di Mekah. Saya 2 tahun yang lalu izin Allah, saya lebaran di Mekah, Pak. Karena kebetulan saya punya travel umroh. Jadi izin Allah 2 tahun yang lalu, saya 10 akhir Ramadan, itu di Mekah, sampai sholat id di sana. 3 Syawal baru pulang ke Indonesia. 10 akhir Ramadan di Mekah, itu luar biasa, Pak. Bahkan saya, waktu mau sholat id itu, niat gini, Pak. Malam takbiran tuh niat, nanti bangun jam 3 lah. Langsung ke masjid, untuk subuh, langsung sambung sholat id, supaya dapat di masjid. Bangun awak jam 3, rupanya safnya udah sampai depan hotel. Jarak hotel saya dari masjid 400 meter. Dan itu lewat ke belakang lagi, masih penuh lagi safnya. Jangankan sholat di depan hotel, sholat di depan lift hotel pun udah nggak ada penjatah, Pak. Terakhir sholat subuh, sholat id di dalam kamar, tapi ikut berjamaah sama Masjidil Haram. Beda di Indonesia dengan di Mekah. Kalau di Indonesia kan 10 akhir Ramadan, di Mekah 10 akhir Ramadan itu pajak sunyi, Pak. Masjid rame. Kalau di tempat kita terbalik, 10 akhir Ramadan pajak rame, Pak. Masjid angker nih. Sepi. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang bisa istiqomah dalam ibadah. Tidak hanya bergantung pada bulan-bulan tertentu. Tengok Ramadan. Setiap habis subuh ibu-ibu buat lingkaran di masjid, tadarus. Kenapa di luar Ramadan tak ada tadarus? Apa BKM ngelarang ibu-ibu buat lingkaran di luar Ramadan? Kan enggak. Kenapa Ramadan bisa, di luar Ramadan enggak bisa? Kan itu pertanyaannya.
Sama kayak subuh inilah. Pagi ini kita bisa kumpul serami ini. Saya yakin tadi kalau nggak gerimis, subuh berjamaah pun kita semua di sini. Insya Allah, ya kan? Tapi kalau bisa kita serami ini hari ini, kenapa kalau hari-hari yang lain nggak ada acara, nggak bisa kita buat seperti ini? Coba. Kan ini harus kita tanya pada diri kita masing-masing. Padahal kata Nabi, seandainya umatku tahu bagaimana keutamaan sholat di masjid pada saat Isya dan subuh, maka mereka akan datang ke masjid meskipun dalam keadaan merangkak-rangkak, kata Rasulullah. Seandainya ada tetangga kita setruk, Pak, kata Nabi, seandainya dia tahu bagaimana keutamaan sholat subuh di masjid, maka dia akan datang ke masjid meskipun ngesot-ngesot, meskipun merangkak-rangkak. Maka kita yang sehat walafiat harus kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian memakmurkan masjid ini bukan hanya dengan salat berjamaah. Ada banyak lagi cara yang lain. Salah satunya jangan pelit-pelit kepada masjid. Karena memberi uang ke masjid, memberikan infak ke masjid itu sedekah jariyah, amalan yang tidak putus. Pengertian sedekah jariyah itu sedekah untuk kepentingan umat, sedekah untuk kepentingan orang banyak. Bapak kasih uang ke pengemis, itu bukan sedekah jariyah. Bapak kasih uang ke anak yatim, itu bukan sedekah jariyah. Apalagi bapak kasih uang ke badut keliling yang megang speaker joget-joget itu. Itu saran saya tak usah bapak kasih. Kenapa? Tak jarang saya tengok bapak mamanya yang mempekerjakan dia. Orang tua yang laknatullah, orang tua jahannam. Diboncengnya anaknya, diantarkannya ke lampu merah, anaknya disuruh joget-joget minta-minta duit. Apalagi masa-masa corona ini, anak-anak nggak sekolah, nggak ada kegiatan di rumah, dipekerjakannya, dieksploitasinya anaknya. Naudzubillah, tak usah dikasih. Anak-anak kalau udah ngerti cari duit, disuruh sekolah nggak mau lagi, Pak. Penghasilannya luar biasa besar. Tetangga saya ada yang seperti itu. Nyewa bajunya sehari 35.000. Kalau dia mau joget keliling dari pagi sampai malam, penghasilannya bisa tembus 200 limpul. Orang yang ngayak pasir, ngangkat batu bata, ngaduk semen, paling banter 80.000. Cepet, itu pun udah kepala tukang. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masjid, madrasah, pembangunan jembatan, jalan raya, panti asuhan, itu baru sedekah jariyah. Terutama Bapak lah, yang paling sering ketemu kota infak masjid. Paling nggak seminggu sekali kita jumpa, Pak, sholat Jumat. Cuman kadang-kadang ada model bapak-bapak ini, keliling kota infak, dia pura-pura jikir. Iya, subhanallah, 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 subhanallah. Udah mulai dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat kotanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit kan? Itu, Pak. Kota infak, kalau udah di depan kita, di dalam kantong kita duit lengkap, dari yang abu-abu sampai yang paling merah, itu duit berantem, Pak. Duit itu berebut, semuanya minta dipakai infak. Yang cepek ngomong, mbok sekali-sekali aku kenapa dipakai infak? Aku masih dipakai maksiat aja, aku pun pengen masuk surga, kata yang cepek. Yang limpul nyaut, nggak usah mimpi kau pe, kata yang limpul. Jangankan kau, aku aja jarang, kata yang limpul. Yang 20 nyaut, oh alah pul. Kau kan tuh beli beras pul, kata yang 20. Ini kurasa aku lah ini sekali ini, kata yang 20. Yang 10 nyaut, kau kan tuh beli paket pau. Ini pasti aku nih, kata yang 10. Yang goceng nyaut, tahu rokok setengah bungkus, kata yang goceng. Ini udah pasti aku, kata yang goceng. Kata yang abu-abu bilang, udah diam kalian semua, aku langganan tiap Jumat, kata yang abu-abu. Gak usah banyak cerita kalian. Rupanya tangan masuk kantong rogo-rogo yang terjepit, yang gambar parang pula. Ore aku menang, katanya. Jangan pelit-pelit sama masjid lah. Kemudian apa lagi cara makmurkan masjid? Jadikan masjid sebagai tempat majelis ta'lim, menimba ilmu. Inilah dia. As-salatu ala waqtiha, amalan yang dicintai oleh Allah. Qultu tsumma ay. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Amalan yang dicintai Nabi. Yang kedua kata Nabi, birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, jangan menganggap ceramah berbakti kepada kedua orang tua ini hanya untuk anak SD. Jangan anggap ceramah berbakti kepada orang tua hanya untuk anak kecil. Justru saya mau tegaskan, berbakti sama orang tua ini, nasihatnya lebih perlu disampaikan kepada kita yang sudah tua. Lebih perlu disampaikan kepada kita yang sudah jadi orang tua, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri. Karena terkadang orang yang sudah punya anak, dia lupa kalau dia juga seorang anak. Orang yang sudah jadi orang tua, dia lupa kalau dia juga punya orang tua. Bapak saya tanya lah, Malin Kundang tuh durhaka sama emaknya, apa waktu SD? Enggak. Sampuraga tuh, apa masih sekolah dia durhaka sama emaknya? Enggak. Udah punya istri, udah kaya, udah sukses. Mulailah dia durhaka sama orang tuanya. Waqfid lahuma janahaddul minar rahmah, kata Allah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Meskipun kamu seorang berpendidikan, kuliah sampai S3 profesor, waqfid lahuma janahaddul, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Jangan tunjukkan kepintaranmu di hadapan orang tuamu. Imam Abu Hanifah, Pak, nama aslinya Nu'man bin Thabit. Beliau punya ibu. Suatu hari ibunya nanya, "Nak, Nu'man, apakah hukum ini dan itu?" Mamanya nanya soal hukum agama. Lalu apa yang dilakukan Nu'man? Nu'man panggil muridnya, Abu Yusuf. Dia suruh Abu Yusuf untuk menjawab pertanyaan dari ibunya. Setelah menjawab pertanyaan dari ibu dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf nanya, "Wahai Imam, kenapa kau suruh aku jawab pertanyaan ibumu? Bukankah engkau guruku? Bukankah aku ini hanya muridmu?" Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau aku menjawab pertanyaan ibuku, secara tidak langsung aku akan menjadi gurunya dan dia akan menjadi muridku. Kata Allah, waqfid lahuma janahaddul, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Aku tidak mau orang tuaku rendah di hadapanku, aku tidak mau tinggi di hadapan kedua orang tuaku. Maka aku suruh engkau menjawab pertanyaannya. Meskipun bapak orang yang kaya raya, bapak punya pangkat jabatan, waqfid lahuma janahaddul, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Jangan tunjukkan kehebatanmu, jangan tunjukkan pangkat jabatanmu di hadapan kedua orang tuamu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jangan biarkan orang tua kita mengucapkan kata-kata tolong kepada kita pada saat meminta sesuatu. Misalnya suatu hari orang tua bapak bilang, "Nak, tolong kirimkanlah uang. Mama lagi kesulitan, mama lagi nggak ada uang." Sakit hati anak, Pak. Ketika orang tuanya meminta sesuatu kepadanya, pakai kata-kata tolong. Na'udzubillah. Bilang sama emak kita, "Mak, tolong mak, jangan pakai kata-kata itu. Kalau emak butuh sesuatu, minta, suruh. Jangan ada kata-kata tolong. Karena sesungguhnya semua yang aku miliki, itu punya emak." Pak, dulu emak kita ngelahirkan kita. Dari pembukaan pertama sampai pembukaan 10. Demi Allah, seandainya seluruh harta kita berikan kepadanya, satu pembukaan pun gak mampu kita membalasnya. Maka jangan tunjukkan kehebatan kita di hadapan kedua orang tua kita. Dan berbahagialah bapak yang dianugerahkan Allah anak. Berarti bapak sudah jadi orang tua, karena orang tua punya kedudukan sangat mulia di hadapan Allah. Bapak kalau saya kasih uang, yang bapak ucapkan ke saya terima kasih atau syukur, Pak? Makasih. Kalau dapat nikmat dari Allah, yang kita ucapkan terima kasih atau syukur? Syukur. Dari Allah syukur, dari manusia terima kasih. Tapi dalam Al-Quran, Pak, Allah sejajarkan. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Rupanya sama orang tua pakai syukur juga. Seolah-olah Allah mau ngasih tahu kalau derajat orang tua hampir sama Tuhan. Makanya ridha Allah ridha orang tua, murka Allah murka orang tua. Orang tua sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Orang tua benci sama kita, Allah juga akan benci sama kita. Beruntunglah bapak ibu yang hari ini orang tuanya masih ada.
Beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini diamanahkan Allah merawat orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah sepuh, yang sudah nyaknyuk, yang sudah pipis sembarangan, beol sembarangan, tingkahnya lebih parah daripada anak-anak. Kalau Bapak Ibu rawat mereka tulus ikhlas karena Allah, tanpa ada rasa jengkel, tanpa ada rasa emosi, Bapak jaga perasaannya walaupun Bapak disakiti dengan ucapannya, maka surga sudah sangat dekat dengan Bapak. Tapi kalau Bapak rawat orang tua yang sudah macam anak-anak tadi, jengkel, emosi, Bapak sakiti perasaannya, Bapak lupa bahwa dulu dia ngurusi Bapak lebih parah daripada itu, maka dia bisa campakkan Bapak ke neraka. Maka doa yang Allah suruh kita macam mana baca? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka, sayangilah kedua orang tuaku. Ada tambahannya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku dulu waktu kecil. Allah suruh kita ingat, Allah suruh kita flashback macam mana dia dulu ngurusi kita. Dulu Pak, sesibuk apapun orang tua kita di dapur, di halaman, kalau udah kita nangis di kamar, ditinggalkannya semua kesibukannya, didatanginya kita tanpa ditunda-tunda. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak yang tinggal jauh dari orang tua, kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Orang tua kita telepon, nak pulang lah nak, mama nggak enak badan, mama rindu, pengen ketemu. Sabar mak, belum sempat, masih banyak urusan, masih banyak kerjaan. Pulang dia ke kampungnya, menyesal seumur hidup. Dia lihat emaknya sudah terbujur kaku menjadi mayat. Naudzubillah. Jangan pernah tunda kepulangan. Kalau orang tua kita minta kita pulang. Karena nggak ada yang bisa jamin kapan kita akan bertemu dengan orang tua kita terakhir kalinya. Ke Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi emak. Emak ini kan kedudukannya 3 kali lebih mulia daripada kita Pak. Ummuka, 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 abuka. Mama 3 kali, bapak sekali. Karena memang ada 3 pengorbanan mama yang sampai kapanpun anaknya nggak bisa membalas. Ngandung, melahirkan, menyusui. Walaupun sekarang udah agak lumayan Pak. Udah ada hari ayah, ya kan? Bapak tahu nggak udah ada hari ayah? Nggak tahu Bapak. Inilah Bapak kan, nggak ada protes, ada nggak tahu. Nggak udah ada hari ayah Pak. Tanggal 12 November. Baru diperingati kemarin. Tapi belum hari merah Pak. Jangan Bapak berharap kali hari ayah hari merah. Tapi ibu ini lebih mulia. Karena memang Pak Bu, satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, kontak batin mama itu jauh lebih kuat daripada kontak batin bapak sama anaknya. Ini mau nggak mau harus kita akui Pak. Saya pernah ngalami. Dulu tamat SD kan saya masuk pesantren Darul Arafah Pak. Ya kan? Seminggu pertama saya masuk pesantren, itu cerita emak saya, mama saya nggak selera makan Pak. Apapun lauknya di rumah Bu, ayam ada, daging ada, udang ada, makanan kita kan lain Pak. Itu kan mewah, ayam, daging, udang. Ibuan paling banter anyang pakis, tumis genjer, dan ubi tumbuk. Itu paling paten. Lengkap di meja tuh Pak. Tapi mama nggak selera makan. Kenapa? Karena mama mikirkan, apalah yang dimakan anakku di pesantren. Ceritanya dulu bapakku nggak open Pak. Semua habis di meja makan. Dasar geragas ya kan. Beda kontak batinnya. Bapak ke anak, mama ke anak, lain. Bapak punya anak. Tamat SMA. Nyoba kuliah ke USU. Jurusan kedokteran lah kita bilang. Keluar pengumuman, lulus Pak. Anak ini pulang ke rumah, jerit dia. Ma, aku lulus ma. Dipeluknya mamanya, langsung nangis mamanya. Terharu, bangga sama anak. Bapak belum nangis waktu itu. Bapak nangisnya kapan Ustadz? Nanti, setelah tahu berapa biaya kuliah. Baru nangis bapaknya. Beda memang Bu, kontak batin mama sama ayah ini lain. Maka mama lebih mulia. Bahkan ketika sahabat nanya, ya Rasul bagaimana cara aku membalas jasa ibuku? Kata Rasul, sampai kapanpun gak bisa kau balas jasa ibumu. Walaupun setiap hari kau suapi makannya, setiap hari kau gantikan pakaiannya, setiap hari kau istinjakan dia, kau ceboi dia. Bahkan untuk menyenangkan hatinya kau gendong dia pulang pergi Mekah Madinah. Separuh air susunya pun belum mampu kau membalasnya, kata Rasul. Allahu Akbar.
Maka bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal, Ustadz, bagaimana cara kami berbakti? Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Mati anak cucu Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Kalau sayang sama orang tua yang sudah meninggal, amalkan yang 3 ini, hadiahkan untuk mereka. Tadi yang pertama sedekah jariah. Ada rezeki bapak, masukkan kota infak. Niatkan, ya Allah, ini sedekah almarhumah emakku. Ini sedekah almarhum ayahku. Mudah-mudahan pahalanya menemani mereka di dalam kubur. Loh Ustadz, uangnya kan uang kita. Kok bisa pula sedekahnya jadi sedekah orang tua? Kata Nabi, harta orang tua bukan harta kita, tapi harta kita itu juga harta orang tua kita. Yang kedua, ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau sayang sama orang tua yang sudah meninggal, ilmu apapun yang pernah diajarkannya, diamalkan. Ilmu itu dikatakan bermanfaat kapan, Pak? Ketika diamalkan. Ibu misalnya, dulu mama ibu ngajarkan, nak, gini cara nauco, nak. Gini cara masak rendang, nak. Gini cara numis, nak. Ibu nikah, ibu masak itu semua untuk suami, untuk anak, lillahi ta'ala, maka pahala masak ibu dipanen oleh orang tua dalam kubur yang mengajarkan ilmu itu kepada ibu. Apalagi yang dulu orang tuanya pintar ngaji. Apalagi yang dulu orang tuanya dia langsung ngajarkan anaknya baca Quran. Setelah orang tuanya meninggal, anaknya rutin baca Quran. 1 ain aja setiap habis maghrib, Pak. Begitu banyak pahala yang dia transfer kepada orang tuanya di dalam kubur. Baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim gak dihitung 1 huruf. Alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Cuman ngomong alif lam mim aja 30 kebaikan. Apalagi kalau 1 ain kita baca setiap habis maghrib, berapa banyak pahala yang kita hadiahkan untuk orang tua kita di dalam kubur. Yang ketiga, awwaladin salih yad'ulah, doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qultu tsumma ai, apalagi ya Rasul? Qala, kata Rasul, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali poin yang ketiga ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada 6 syuhada yang mengawal ulama kita, yang mengawal zuriyah Nabi, yang mengawal imam besar FPI, imam besar kita semua. Yang mudah-mudahan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah dan mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi malam dini hari imam besar kita, ulama kita ditetapkan sebagai tersangka, ditahan sementara selama 20 hari ke depan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan Allah dalam menghadapi ujian ini. Dan mudah-mudahan selama beliau di dalam tahanan, Allah akan munculkan Habib Rizik yang baru di muka bumi ini. Amin. Takbir! Takbir! Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jihad di jalan Allah maknanya tidak sesempit peperangan. Tidak harus berperang dengan senjata. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berjihad di jalan Allah. Simple. Bapak berangkat dari rumah, niat tulus ikhlas mencari nafkah yang halalan thayyibah untuk istri, untuk anak. Itu juga jihad di jalan Allah. Mati di tengah jalan, Bapak mati syahid di jalan Allah. Ibu masak, beres-beres rumah dengan niat menyenangkan hati suami, maka itu jihad di jalan Allah. Meninggal pada saat nyapu, ngepel, masak, mati syahid. Anak-anak belajar di sekolah, belajar di pesantren. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Orang yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Mati dia pada saat di sekolah, mati dia di perjalanan menuntut ilmu, dia mati di jalan Allah. Simple. Dan yang paling penting, semampu apa kita membela agama Allah. Bapak Ibu jamaah, demi Allah, masalah yang mau saya sampaikan ini
Dimanapun saya ceramah selama maulid tahun ini saya sampaikan. Membela agama Allah, membela Nabi, membela kitab kita, membela agama kita semampu dan sebisa kita. Maka saya kecewa, Pak. Di saat-saat seperti ini, beberapa daerah melarang warganya mengadakan maulid. Padahal saat-saat seperti inilah harusnya maulid digaungkan di mana-mana untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Kita semua tahu. Baru-baru ini Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru dihina oleh orang kafir. Dihina oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron laknatullah alaih. Berani-beraninya mereka membuat karikatur, mereka membuat gambar, mereka melukis wajah Nabi Muhammad seburuk-buruknya. Mereka buat wajah Nabi Muhammad jelek. Padahal kita saja, Pak, kalau buat film Nabi, nggak boleh kita tunjukkan wajah Nabi. Betul nggak? Harus diganti dengan sinar, dengan cahaya. Mereka berani-beraninya menghina Nabi dengan membuat gambar yang buruk wajah Nabi. Padahal dalam riwayat dikatakan justru Nabi Muhammad adalah manusia paling tampan, manusia paling ganteng, manusia paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan dikatakan dalam sebuah syair, Nabi Muhammad basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau selama ini kita tahunya Nabi paling tampan Nabi Yusuf. Kata sebagian ulama, ketampanan Nabi Yusuf sepertiga dari ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, harusnya tersinggung, harusnya sakit hati, harusnya marah, harusnya berbuat sesuatu ketika Nabi kita dihina. Kalau pribadi kita yang dihina, Pak, kita harus sabar. Tapi kalau sudah masuk ke ranah Nabi, agama, kitab, Allah dihina, kita nggak boleh diam. Kata Buya Hamka, seandainya nabimu dihina, seandainya Allahmu dihina, kitabmu dihina, agamamu dihina, kamu tidak tersinggung, kamu tidak sakit hati, kamu tidak marah, kamu tidak berbuat sesuatu, kata Buya Hamka, gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Nabi dihina, kita diam aja, mati aja, kata Buya Hamka. Kalaupun hidup, gak usah ngaku-ngaku Islam, gak usah ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Jadi Ustadz, apa yang bisa kita buat untuk membela Nabi ini Ustadz? Apa kami mamak-mamak megang pisau dapur Ustadz, perang kita? Kami bapak-bapak bawa cangkol pun jadilah Ustadz. Bukan perang senjata, Pak. Ada hal yang lebih simpel yang bisa kita lakukan dan lebih berarti. Dan ini sudah disuarakan oleh ulama-ulama kita, tersebar di grup-grup WhatsApp. Apa itu Ustadz? Mari kita perangi mereka, kita hancurkan mereka, kita buat mereka bangkrut, kita buat mereka tumpur, kita buat mereka miskin lewat ekonominya. Mulai sekarang tekadkan dalam hati masing-masing, berhenti membeli produk dari Prancis. Demi Allah, Pak, sejak kejadian itu sampai hari ini saya haramkan aqua masuk ke dalam perut saya. Bahkan saya kemarin ceramah di Kodam, Pak, jamaahnya tentara-tentara, panitianya juga tentara. Mereka sediakan awalnya aqua. Saya bilang, Pak, saya nggak mau, tolong gantikan merek lain, tolong belikan le mineral biar ada manis-manisnya, aku bilang. Saya haramkan, Pak. Kalau bagi bapak yang belum berikrar, silahkan minum, masih boleh. Tapi kalau bagi saya yang sudah berikrar haram, sampai kiamat, selama penanam saham terbesar mereka masih Prancis, saya tak boleh minum aqua. Memang kalau bapak tengok di Google, produk Prancis yang beredar di Indonesia, demi Allah nggak akan keluar aqua. Yang keluar apa? Danone. Tapi di dalam Danone, di situ aqua, di situ Fit, di situ SGM, di situ Maison, di situ Yakult, dan lain sebagainya. Maka saya sekarang mau beli apa-apa, saya browsing dulu, Pak, termasuk apa enggak. Hati-hati kali saya. Karena itu upaya yang bisa kita lakukan untuk membela Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu yang punya kedai, yang punya warung. Saya nggak ada maksud buat warung ibu tumpur. Karena saya yakin yang punya kedai, yang punya warung, pasti di kedainya masih ada jual aqua. Betul nggak? Jangan pula Bapak Ibu batin, tahap orang nih ngundang ustadz macam gini nih. Hancurlah kedai gue ditumpur, laku lagi aku.
Jadi Ustadz, kami yang punya kedai ada aqua, macam mana solusinya Ustadz? Kalau warga gara-gara Ustadz nggak mau beli aqua lagi, solusinya ibu minum sendiri sama keluarga. Udah habis, stop, berhenti beli aqua sebagai barang dagangan kita. Saya debat kemarin sama kawan saya. Kawan saya bilang, Van, nggak akan bisa kita perangi orang tuh lewat ekonomi, kata dia. Saya bilang gini, seandainya semua ulama, seandainya semua khotib Jumat, seandainya semua ustadz kompak, dimanapun ceramah dia suarakan masalah ini, dan semua umat Islam kompak mengamalkannya, pasti berdampak sama ekonomi mereka. Pasti bangkrut, pasti tumpur, nggak laku lagi di Indonesia. Pak, nggak kita sadari, selama ini kita yang buat mereka kaya, kita yang buat mereka untung, kita buat maulid, kita buat Isra Mi'raj, kita buat tabligh akbar, kita pesta nikahkan anak, kita sunatkan anak, kita beli aqua ratusan kotak. Mereka yang untung, mereka yang kaya, mereka buat harta itu untuk menghina umat Islam. Betul nggak? Selama ini itu brand paling laris di Indonesia, aqua. Saking populernya brand itu, merek itu, sampai-sampai kita beli merek lain pun yang terucap itu juga. Betul nggak? Kita mau beli Linky-nya padahal bilangnya apa? Aqua gelas, ya kan? Padahal Linky, saking ngetrennya. Sama kalau kayak kereta Honda. Kalau di kampung-kampungan ada yang orang bilang naik kereta naik Honda, padahal dia naik NMAX Yamaha, ya kan Pak? Saking populernya, saking larisnya. Pak, dukung air mineral produk umat Islam. Hari ini banyak, ada Ainikua. Kemarin adik saya pesta, nikah, kami beli Ainikua. Ainikua nih Pak, pabriknya di Lok Sumawe, Aceh. Yang saya dengar, di dalam pabriknya non-stop diputar ayat-ayat Al-Quran. Air itu diproduksi, dibarengi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Air Pak, kalau udah kena ayat Quran, ini air bisa jadi air ruqyah, air obat. Ini kualitasnya bisa-bisa mendekati kualitas air Zam-Zam. Kena Quran. Muhammadiyah punya air mereknya Barokah. Ustadz Al-Habsyi ada air minumnya mereknya Ajwa dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kita besarkan, kita dukung. Ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu hati-hati kosmetik. Prancis ini paling banyak beredar di Indonesia produknya kosmetik Pak. Ada Garnier, ada L'Oreal Paris, dan banyak lagi kosmetik-kosmetik yang lain. Saya sarankan ibu-ibu, pakai aja kosmetik umat Islam, Bu. Apa kosmetik umat Islam, Ustadz? Apa, Bu, kosmetik umat Islam? Bukan Wardah, aku udah feeling, pasti Wardah nih nyautnya. Mengkorban iklan kita ini. Memang dari W juga, Pak. Apa itu, Ustadz? Wudu. Itu kosmetik umat Islam Pak, wudu. Istri bapak kalau mau cantik, awet muda, suruh dia jaga wudu. Batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Cantik, awet muda, kencang kulit istri bapak. Saking kencangnya macam Valentino Rossi. Kencang. Kosmetik umat Islam aja pakai. Jadi nanti bapak pulang bilang, Dek, tadi kata Ustadz, jangan lagi beli-beli kosmetik, Dek. Pakai aja kosmetik umat Islam. Wudu. Ibu bilang, alah bang, dasar kau pelit ya bang. Itu jihad yang bisa kita lakukan. Simple. Kalau tekad kita semua nih Pak, kita sepakat, amalkan ini, hancur orang tuh. Pelan-pelan. Cuman yang agak dilema macam saya Pak. Saya punya anak bayi, usia 9 bulan. Kebetulan istri saya ASI-nya cepat kering. Yang agak dilema yang punya anak bayi kayak gini Pak, masalah susu. Kebetulan susu formula banyak pula produk Perancis, Pak. Pertama susu anak saya belikan S26. Tapi bagi Bapak Ibu yang tahu, S26 ini kan agak berat di dompet nih. Mahal, Pak. 400 gramnya 100 lebih. Sementara ustadz-ustadz lagi cengap-cengap juga gara-gara corona, ya kan? Jadi ku pikir kok S26 nih, hajab kali aku dibantenya. Ku gantilah susu anak jadi bebelak. Rupanya bebelak termasuk produk Prancis. Mau ku ganti jadi sinting gila mereng SGM. Rupanya si sinting gila mereng ini juga produk Prancis. Saya cari-cari yang paling aman. Akhirnya jodoh sama Frisian Flag. Mudah-mudahan lebih aman.
Tapi bagi bapak istrinya lagi menyusui, lancar ASI-nya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. ASI itu kualitas terbaik, ya kan Pak? Semahal apapun susu formula, nggak ada yang bisa ngimbangi kualitas ASI. Maka kalau ASI bapak lancar, ASI istri bapak lancar, alhamdulillah, bersyukur. Fokus saja untuk anak, fokus saja, anak aja, bapak nggak usah dulu. Bapak pun kadang latah, nggak usah dulu. Dan fokus untuk anak aja. Silap kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, maka untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, setidaknya kita lakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, semampu dan sebisa kita. Nah Bapak Ibu jamaah, tentunya masih banyak lagi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, yang rasanya secara waktu tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Paling tidak yang 3 ini kita amalkan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasul, sehingga kita nanti mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua berdoa. Ini FKSMM, ya betul kan? FKSMM, kemudian MK, IK, MTS. Nah, ini semua istiqomah di jalan Allah. Pengajian subuh ini terus istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kita turunkan sampai anak cucu kita. Dan mudah-mudahan satgas-satgas ini juga terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti seandainya mereka mati, mereka tetap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah, saya terus terang, saya kagum dengan daerah ini sudah lama, Pak. Saya dulu pernah ceramah di At-Taqwa. Di At-Taqwa waktu itu ada kegiatan selain peringatan Maulid atau nuzul Quran gitu kalau nggak salah saya, dibarengi kegiatan mensyahadatkan 10 orang mu'alaf. Dan yang saya tahu di daerah ini, mudah-mudahan masih bertahan, ada itu kelompok yang betul-betul tugasnya memberi perhatian khusus kepada para mu'alaf. Ada kan Pak? Waktu itu ada, mudah-mudahan sampai sekarang masih ada. Karena Bapak Ibu, mu'alaf ini, saudara-saudara kita, kalau tidak kita rangkul, nantinya mereka akan ditarik kembali oleh agamanya yang lama. Bang Edi, Abang Da, Ketua IKAPDA, Ketua Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, hari ini Sekcam di Sibolangit. Kemarin saya ceramah Maulid di Diski bertemu dengan beliau. Beliau cerita, di Sibolangit hari ini sedang marak-maraknya misionaris. Hari ini sedang marak-maraknya kristenisasi. Sedang banyak-banyaknya orang Sibolangit yang murtad keluar dari agama Islam hari ini. Bahkan ada satu desa, dulunya muslimnya 80%, hari ini tersisa tinggal 6 kakak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mu'alaf di daerah kita, kalau tidak kita rangkul, tidak kita beri perhatian khusus, mereka nantinya akan didoktrin. Tengok kawan-kawanmu, kau lapar, kau miskin, gak ada yang peduli. Ayo ikut aja sama kami, balik lagi ke agama yang lama. Itulah yang kita khawatirkan. Maka saya selalu sarankan Pak, kalau banyak uang kas masjid ini, nggak usah sibuk kali bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Kalau udah nampak megah, nyamannya kita di dalamnya, udah. Kalau masih layak, nggak usah banyak kali pembangunan. Sebaiknya kas masjid dimanfaatkan untuk memperhatikan orang-orang fakir miskin, mu'alaf-mu'alaf di sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi supaya Islam semakin bangkit. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, agama Islam tetap tegak di negara yang kita cintai ini. Dan orang-orang yang berusaha mengganggu dan menghancurkan Islam, kalau tidak Allah berikan hidayah, apa boleh buat, kita berdoa mudah-mudahan secepatnya Allah binasahkan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Ila liqa ma'assalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.